Terima kasih untuk rekan-rekan mahasiswa semua ya. Kembali lagi kita di topik mata kuliah ekonomi manajerial, di mana hari ini pertemuan yang kedua untuk daring kita setelah pembacaan RPS ya atau rencana pembelajaran semester. Kita masuk ke materi pengertian dan ruang lingkup ekonomi manajerial. Ya. Di dalam pokok bahasan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di situ ya. Yang pertama ada ruang lingkup ekonomi manajerial, yang kedua teori perusahaan, yang ketiga sifat dan fungsi laba, yang keempat etika bisnis, yang kelima kerangka kerja internasional, dan yang terakhir ekonomi manajerial dan internet. Jadi di sini Pak Daniel Colin ya sebagai bagian daripada tim kita untuk mata kuliah ekonomi manajerial juga. Jadi nanti di kelas saya dan di kelas Pak Daniel saya ulangi lagi ya, akan sama materinya dari awal sampai akhir. Oke, langsung saja untuk di ekonomi manajerial, Pak Daniel. Kira-kira Pak, siapa-siapa saja dan bagaimana sih keterlibatan daripada ekonomi manajerial ini sendiri dalam dunia kerja khususnya? Kita bicara ke depan kan nanti teman-teman mahasiswa atau rekan-rekan mahasiswa nantinya akan menggunakan bukan bahan ajar ya, outcome yang akan kita harapkan daripada mata kuliah ekonomi manajerial ini. Silakan Pak. Ya, seperti pada yang kesempatan yang sebelumnya kita sudah jelaskan apa itu secara gambaran besar konsep ekonomi manajerial. Jadi konsep ekonomi manajerial ini sebetulnya tidak lepas kepada, sekali lagi saya sampaikan, dua hal utama yang menjadi masalah ekonomi: kelangkaan sumber daya dan kebutuhan yang tidak terbatas. Nah, jadi dalam konteks ekonomi manajerial ini, mata kuliah ini adalah bagaimana jadinya ya saudara sebagai manajer nantinya ya bisa mengambil atau membuat keputusan secara ekonomis ya dalam mencapai tujuan ya yang ingin diwujudkan. Berarti kalau seperti yang sebelumnya tadi keuntungan, berarti dia tujuan maksimum. Kalau dia biaya, berarti tujuan yang secara minimum. Jadi kalau secara pengertian ya yang nanti saudara bisa baca bahwa ekonomi manajerial itu studi tentang bagaimana mengarahkan sumber daya, itu yang menjadi penting. Karena di dalam perusahaan kan berarti sumber dayanya itu jelas, ada tenaga kerja, ada bahan baku, ada keuangan ya, yang langka dengan cara yang paling efisien dalam mencapai suatu tujuan manajerial ya. Ini yang menjadi konsep dari ekonominya. Jadi mungkin begitu Pak Niko soal ekonomi manajerial ini secara pengertiannya. Baik, itu tadi secara konsep dari ekonomi manajerial. Kembali Pak, kita ke topik bahasan. Di sini ada lanjutan lagi ya, identifikasi tujuan dan kendala dalam ekonomi manajerial itu sendiri. Bagaimana menurut Bapak? Ya, dalam ekonomi manajerial, khususnya pengambilan keputusan, ini kan berarti hubungannya ada persoalannya tadi udah jelas, keterbatasan, sumber daya atau kelangkaan, dan kebutuhan yang tidak terbatas, ya. Sehingga jadinya persoalan ini harus diidentifikasi dulu, ya. Artinya kebutuhan yang apa yang mau dicapai, kemudian kendala apa yang terjadi soal sumber dayanya. Itu yang hubungannya kepada identifikasi. Yang dihubungkan kepada tujuannya. Apa tujuannya? Yaitu tadi kan secara umum kan yang kami sampaikan adalah maksimum atau minimumnya. Sehingga jadinya dalam ekonomi manajerial itu secara penerapannya adalah bagaimana ya saudara nanti punya capaian untuk bisa mengidentifikasi persoalan-persoalan ya secara ekonomisnya. Jadi secara analoginya kami mau katakan pastinya saudara dalam mengikuti kuliah ini membayangkan saudara berada pada sebuah organisasi ya, apakah itu sifatnya perusahaan besar, perusahaan kecil ya, sehingga yang sifatnya organisasi yang melakukan produksi ya. Seperti yang saya mau sampaikan lagi, berarti kembali kepada bagaimana mengidentifikasi persoalan-persoalan yang ingin dicapai dari organisasi saudara, sehingga jadinya sebagai manajernya saudara harus bisa ya mencari solusi terhadap hasil dari identifikasi masalah-masalah tersebut untuk
dapat diambil keputusannya, kemudian diterapkan. Mungkin begitu, Pak Niko. Baik, Pak. Tadi kita sudah melakukan identifikasi dalam tujuan dan kendala. Tentu kita pasti berhadapan juga, Pak, dalam masalah keputusan manajemen nantinya. Nah, kira-kira, Pak, apa saja yang bisa menjadi masalah dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, masalahnya yang paling salah satu ya, saya katakan paling utama dulu ya. Salah satunya adalah kalau seperti yang saya katakan, kita sebagai pelaku usaha, berarti salah satu persoalan itu kan adalah banyaknya pesaing, gitu ya, banyaknya pesaing, sehingga jadinya untuk mendapatkan tujuan atau mencapai tujuan keuntungan, berarti kan ini menjadi konteks bagaimana supaya kita bisa bersaing, ya. Nah, jadi berkaitan dengan penjelasan sebelumnya tadi yang disampaikan oleh Pak Niko dalam konteks pertanyaan, bahwa dalam mencapai tujuan kita mengidentifikasi masalah, maka cara mengidentifikasinya kita melihat dari secara konsep teori ekonominya di satu sisi, di sisi yang lain kita mengidentifikasi apa alat keputusan yang mau kita gunakan, ya. Berarti cara ilmu ekonominya, ya, ekonomi itu kan terbagi dua, mikro dan makro. Alat analisisnya juga ada dua, secara matematika dan secara statistik. Ini yang menjadi baru diaplikasikan kepada teori ekonomi. Artinya menggunakan konsep teori ekonominya, kemudian alat analisis kuantitatifnya. Jadi secara gampangnya kalau dicontohkan ya berkaitan dengan bagaimana menghitung fungsi permintaan, ya kan? Ya. Menghitung biaya, ya, baru dilakukan pengambilan solusi yang optimal. Jadi ini yang artinya saudara nanti bisa baca juga dikait dalam modul dalam bentuk skematisnya bagaimana penggunaan metode ekonomi manajerial dalam pengambilan keputusan. Demikian, Pak Niko. Baik, Pak Daniel. Tentu kita tahu kalau di mata kuliah ekonomi manajerial ini kan cakupannya sangat luas gitu, Pak ya. Apalagi kita di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi itu sangat saya bicara komprehensif karena ada beberapa keilmuan dalam bidang ilmu ekonomi sendiri. Salah satunya di akuntansi, seperti saya sendiri, Pak, di akuntansi. Lalu ada lagi ilmu manajemennya, lalu ada lagi nanti di situ ada pemasarannya, ada produksinya, sampai kepada SDM-nya. Jadi menurut Bapak kira-kira hubungannya seperti apa, Pak? Ya, jadi ekonomi manajerial ini kan kalau kita tarik secara rumputnya itu kan adalah ayahnya atau yang paling utamanya itu kan adalah ilmu ekonomi. Kemudian terbagi atas mikro dan makro, ya. Mikronya sendiri itulah termasuk dalam ekonomi manajerial dan turunan-turunan berikutnya termasuk dalam bidang-bidang akuntansi, penggunaan dalam bidang akuntansi, ya, dan yang lain-lainnya. Jadi seperti yang dikatakan Pak Niko tadi, ada hubungannya kepada akuntansi. Seperti apa? Ya pastinya dalam hubungan kepada akuntansi kan pencatatan atau pengelompokan biaya itu kan ada ya Pak Niko ya, pengelompokan biaya. Ada namanya biaya tetap, biaya overhead dan segala macam. Nah, dalam kaitan dengan pengambilan keputusan manajemen bagaimana ya? Berarti kepada bidang akuntansinya maka harus bisa kita pilih mana sebetulnya ukuran biaya secara ekonomis. Karena artinya pengertian biaya ekonomis dengan biaya akuntansi itu kan beda ya Pak Niko ya. Nah, biaya ekonomis seperti apa, biaya akuntansinya seperti apa. Nah, ini nanti setelah bisa diidentifikasi baru kita buat pengambilan keputusannya. Keuangan itu sudah ada hubungannya, yaitu apa salah satunya? Dalam keuangan itu kan ada konteks bagaimana kita menghitung nilai perusahaan, ya kan Pak Niko? Ada yang namanya salah satunya net present value, ya kan gitu ya. Nah, ini penting. Ya, artinya bukan penting, artinya ada hubungannya kepada ekonomi manajerial adalah untuk pengambilan keputusannya. Ya, artinya net present value itu kan adalah nilai saat ini, ya kan Pak Niko ya, artinya nilai saat ini. Jadi artinya dalam perusahaan itu, artinya perusahaan itu kan pasti ada nilainya secara ekonomisnya saat ini itu berapa. Ini kan akan menjadi unsur yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan secara manajerialnya. Artinya apakah perusahaan ini nanti ke depannya akan bisa eksis atau semakin menguntungkan, kan?
Nah, pemasaran ya berarti ini hubungannya kepada secara ekonomis perusahaan itu apakah lebih mengutamakan produknya yang beraneka ragam atau produknya yang satu tetapi berkualitas. Ini kan hubungannya kepada pemasaran. Karena apa? Konsep pemasaran itu kan umumnya adalah 4P ya. Produk, ya, price, place, dan promotion. Ya kan Pak Niko kan? Nah ini pentingnya. Jadi mana yang menjadi konteks identifikasi kalau dihubungkan kepada konsep identifikasi? Produksi, ya ini ada hubungannya bagaimana penggunaan sumber daya dan biaya yang dikeluarkannya. SDM berarti bagaimana penggunaan tenaga kerja. Jadi demikian hubungannya Pak Niko. Baik, terima kasih Pak. Lanjutnya di dalam tadi hubungan, tentu kita kan pasti akan tahu nantinya bagaimana proses pengambilan keputusan dalam ekonomi manajerial. Itu kira-kira Pak, boleh dijelaskan tahapannya seperti apa? Ya, tahapannya cukup sederhana ya dalam penggunaan konsep ekonomi manajerial ini untuk pengambilan keputusannya. Yang pertama, ya menetapkan tujuan perusahaan. Ya sekali lagi, apakah maksimum tujuan yang mau dicapai atau tujuan minimum. Yang kedua, mendefinisikan permasalahannya. Ya, artinya dalam mendefinisikan permasalahannya ini akan dihubungkan kepada prioritas permasalahan yang mau diselesaikan duluan, gitu ya. Jadi tidak semua masalah yang diidentifikasi harus diselesaikan, tapi harus tujuannya adalah memprioritaskan mana yang duluan, gitu ya, terkait dihubungkan tadi dengan tujuan. Kemudian solusi-solusinya seperti apa, ya, seperti yang sebagai contoh tadi misalnya berkaitan dengan hubungan kepada pemasaran, apakah produknya yang banyak atau produknya yang berkualitas, ya. Kemudian memilih solusi yang terbaiknya, ya. Nah, solusi terbaiknya sekali lagi kalau dalam hubungan kepada pemasaran tadi, ya misalkan produknya yang berkualitas saja, berarti kan dilanjutkan kepada solusinya bentuk promosi yang dilakukan seperti apa. Nah, karena hubungannya kepada pengambilan keputusan manajemen seperti apa Pak? Ya, pastinya promosi ini kan akan mengeluarkan biaya. Sekali lagi hubungannya berarti tujuannya kepada biaya yang minimum, kan gitu. Nah, kalau konteksnya dalam bentuk promosi kan banyak juga. Berarti kan akan dicari mana penggunaan promosi yang biayanya minimum tapi bisa hasilnya yang besar, kan gitu ya. Misalkan kalau sekarang kan berarti bentuk promosi melalui internet kan ya Pak Niko ya, menggunakan media sosial murah, tersebar luas, ya gitu kan, ya diharapkan hasilnya banyak. Dan yang terakhir implementasinya, ya, artinya dari pilihan-pilihan solusi tadi ya diimplementasikanlah secara langsung, ya misalnya kan mengimplementasikan pemasaran melalui media sosial, katakanlah misalnya produknya berhubungan dengan anak muda, berarti kan dibuatlah bentuk-bentuk yang dekat kepada anak muda. Ya, demikian Pak Niko. Baik Pak, kita sudah tahu ruang lingkup daripada ekonomi manajerial, lalu kendala-kendalanya, hubungannya dengan bidang ilmu yang lain dalam studi ekonomi. Lalu kita lanjut Pak, ekonomi manajerial ini kan tidak hanya dipakai di dalam setiap, ibaratnya apa ya, kalau saya bicara ada jenis organisasi gitu ya, ada UD, ada CV, ada PT. Nah, kita bicara di dunia kampus ini, kita bicara skop perusahaan Pak, gitu ya. Nah, kalau di perusahaan sendiri Pak, kita masuk kepada teorinya sekarang. Nah, jadi menurut Bapak kira-kira teori dari perusahaan ini sekaligus penerapannya kan pasti akan mengalami kendala nantinya. Nah, kira-kira bagaimana Pak? Ya, hubungannya kepada ekonomi manajerial, sekali lagi kata kunci ekonomi manajerial itu adalah pengambilan keputusan. Ya, konsep ekonomi yang dipakai untuk pengambilan keputusan. Nah, kaitannya kepada perusahaan atau hubungan teori perusahaan, ya, saudara kan harus memegang terus pemahaman bahwa perusahaan itu ya adalah sifatnya profit, mengambil keuntungan, ya. Nah, caranya mengambil keuntungan bagaimana? Berproduksi. Ya, apa yang diproduksi ada dua macam, barang dan jasa. Jadi artinya hubungan kepada teori perusahaan dalam konsep ekonomi manajerialnya adalah kita melihat tempat kita bekerja, perusahaan kita itu ya dia menghasilkan produk yang bagaimana? Barangkah atau jasa? Ya, kalau barang berarti kita pada konteks ya sifatnya yang berwujud. Kalau berwujud berarti kan itu bisa dirasakan, bisa dilihat,
ya oleh konsumen, sehingga pengambilan keputusannya akan berbeda pada saat kita berada di perusahaan yang sifatnya jasa. Seperti praktek dokter, itu kan sifatnya jasa. Kan dia tidak berwujud, ya. Dia hanya bisa dirasakan oleh konsumen. Sehingga artinya konteks pengambilan keputusannya juga pastinya akan berbeda, gitu ya. Jadi hubungannya adalah ya sama seperti di sebelumnya saya katakan, adalah bahwa dalam teori perusahaan berarti ada dua hal yang akan dicapai tujuannya. Secara pemaksimuman keuntungan, itu yang paling utama, atau minimumkan biaya. Nah, hubungannya kepada teori perusahaan, kalau pemaksimuman keuntungan berarti adalah seperti nilai perusahaannya. Semakin banyak keuntungannya atau semakin besar keuntungannya, ya akan semakin tinggi nilai perusahaannya. Maka peran ekonomi manajer ini menjadi penting dalam ukuran bagaimana persoalan-persoalan ya untuk mencapai tujuan di dalam perusahaan itu bisa diselesaikan atau mendapatkan solusi dari ekonomi manajerinya. Begitu, Pak Niko. Baik, Pak. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Daniel. Satu lagi, Pak. Masalah kita bicara perusahaan, kita bicara tujuan. Bicara tujuan kita itu apa atau goals kita itu apa, yang pasti adalah laba. Gitu ya, Pak ya. Nah, laba ini sendiri tentu teman-teman dari mahasiswa kan pasti bertanya-tanya laba itu apa sih gitu kan. Jadi ada di situ nanti sifat dan fungsi laba itu sendiri sampai kepada bagaimana sih pencapaian laba yang maksimal dan optimal. Mohon Pak untuk penjelasannya. Terima kasih. Laba ya artinya dalam konsep menerapkan ekonomi ya antara bidang ekonomi sendiri dan skopnya akuntansi itu jelas tidak sama. Kalau secara ekonomi, laba itu adalah antara manfaat ya dengan capaian yang dihasilkan, atau bisa dikatakan laba itu berhubungan dengan manfaat yang bisa dirasakan oleh pengguna aktivitas ekonomi itu ya. Jadi kalau manfaat yang dia dapatkan itu besar, maka pastinya dia sudah mendapatkan laba yang besar. Nah, tapi kalau dalam bentuk hubungan kepada perusahaan tadi, maka laba itu berhubungan kepada ukuran-ukuran yang sifatnya nyata. Ya, dalam hal ini adalah biaya biasanya. Jadi laba itu adalah penerimaan dikurangi dengan biaya. Ya, penerimaan ini atau kita sebut juga sama dengan penjualan. Jadi laba itu artinya kalau penjualan lebih besar dari biaya, sehingga akan dapat laba. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, ya biaya lebih besar daripada penjualan, maka yang dapat bukan laba melainkan kerugian. Jadi artinya laba yang menjadi konteks ya dalam kita memahami konsep ekonomi manajerial ini adalah bagaimana ya kita bisa mencapai tujuan memaksimumkan keuntungan ya melalui meminimumkan biaya-biaya ya. Jadi misalnya kalau saudara nanti bisa lihat contoh bagaimana perusahaan memperoleh laba bersih 30 juta per bulan, tapi perusahaan ya artinya perusahaan memperoleh penghasilan sebesar 35 juta di luar dari itu ya, investasi di tempat lainnya yang lebih kecil. Nah, ini saudara bisa lihat. Ya, demikian. Atau juga ya saya tambahin langsung kepada teori-teorinya ya. Ya, ada teori laba tentang menghadapi risiko. Ini saudara nanti bisa baca dan lihat, termasuk juga fungsinya ya. Nah, yang menjadi penting di sini adalah bahwa laba itu merupakan tanda yang memandu bahwa alokasi itu adalah maksimal ya. Maksudnya apa? Kalau dalam penggunaan sumber dayanya tidak optimal, pastinya pencapaian untuk labanya juga tidak akan terjadi ya. Oke Pak, itu demikian Pak. Oke, baik. Untuk pertemuan perkuliahan daring kita hari ini sampai di sini untuk materi pengertian dan ruang lingkup ekonomi manajerial. Sekian, terima kasih.